Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Tabs TV, Inspiring TV Channel. Pada video kali ini, Tabs TV akan menayangkan tutorial membuat desain streetwear dengan konsep tipografi bermotif. Sebelum kita mulai, silakan tekan tombol like, subscribe bagi yang belum subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya ke depan tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Untuk membuat desain streetwear dengan konsep tipografi bermotif, bahan yang kita butuhkan tentu saja adalah sebuah motif. Motif di sini bisa berupa motif abstrak ataupun berupa pattern seperti pattern bunga, pattern hewan, maupun pattern objek lainnya. Teman-teman bisa membuat motif sendiri atau mendownloadnya di website penyedia stock image. Sebagai contoh, saya gunakan motif bunga seperti ini. Motif yang saya gunakan berupa objek vektor. Teman-teman juga bisa menggunakan objek gambar bitmap untuk motifnya. Tetapi tentu saja sentuhan akhir proses editingnya agak sedikit berbeda. Saya seleksi seluruh objek motif ini dengan cara blok, kemudian lakukan grouping dengan menekan tombol Ctrl G di keyboard, atau teman-teman bisa melalui tombol ini. Jadi seleksi seluruh objeknya. Setelah terseleksi, teman-teman tekan tombol ini. Berikutnya, kita buat sebuah tulisan menggunakan text tool. Sebagai contoh, di sini saya tulis sebuah kata Sweet City, dimana ini adalah merupakan sebuah julukan untuk kota tempat tinggal saya. Teman-teman bebas membuat tulisan apapun, ini hanya sebuah contoh saja. Setelah itu, ubah font sesuai dengan yang ingin kita gunakan. Di sini saya pakai font Zoom Edge Extra Bold. Kemudian kita ubah tulisannya menjadi kurva biasa. Nah, caranya teman-teman bisa pergi ke menu objek, kemudian pilih Convert to Curves atau melalui shortcut Ctrl Q. Teman-teman bisa rapikan terlebih dahulu teks hasil convert tadi. Saya geser posisi node dan hapus beberapa node yang tidak saya butuhkan. Ini disesuaikan saja dengan kebutuhan ya teman-teman. Teman-teman bisa saja tidak melakukannya. Setelah dirasa cukup, posisikan tulisan ini di atas motif. Tinggal digeser, dipindahkan, kemudian disesuaikan ukurannya sesuai dengan kebutuhan. Nah, contohnya saya posisikan seperti ini. Nah, setelah itu kita buang warna bidang tulisan dengan cara klik kiri di area color palette sebelah atas yang tanda silang ini. Kemudian warnai garisnya dengan cara klik kanan pada salah satu warna yang kita kendaki. Sebagai contoh di sini saya ubah warna outline-nya menjadi warna magenta misalnya. Tahap berikutnya, kita akan memasukkan motif ke dalam tulisan. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah dengan menggunakan power clip. Atau jika teman-teman menggunakan Adobe Illustrator, teman-teman bisa menggunakan clipping mask. Tetapi pada tahapan ini, saya tidak akan menggunakan cara tersebut. Saya lebih memilih menggunakan intersect, di mana dengan cara ini akan lebih memudahkan proses berikutnya ketika desain akan dicetak dengan cara sablon manual. Karena hasilnya, masing-masing motif akan terpisah
sehingga memudahkan proses pisah warna untuk proses abstruk sablon. Caranya seperti ini. Dalam keadaan teks terseleksi, tahan tombol Shift di keyboard, kemudian klik objek motif, dan lakukan intersect dengan menekan tombol ini. Sekarang kita sudah mendapatkan objek baru berupa motif, tapi dalam bentuk tulisan. Kira-kira hasilnya seperti ini. Akan tetapi, jika hasil desain akan dicetak menggunakan mesin DTF, teman-teman bisa menggunakan power clip yang lebih simpel. Kita pindahkan objek hasil intersect tadi ke dalam halaman baru. Tekan Ctrl X di keyboard, kemudian buat sebuah halaman baru dengan klik icon plus ini, kemudian Ctrl P untuk paste hasil cutting tadi. Pindahkan objek ke tengah-tengah area kerja dengan menekan tombol P di keyboard. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa masing-masing dari objek motif ini akan terpisah ketika kita melakukan ungroup. Nah, kira-kira hasilnya seperti itu. Sekarang, kita akan buat preview dari desain ini dengan sebuah mockup. Ekspor objek hasil intersect tadi ke dalam sebuah format file PNG. Anda bisa seleksi seluruh objek, kemudian kita lakukan ekspor. Pastikan filenya PNG. Kita bisa kasih nama misalnya tipografi motif, kemudian klik ekspor. Ini bisa kita tekan OK saja. Kita buka mockup di Adobe Photoshop, kemudian kita tarik file hasil ekspor tadi, buka di Adobe Photoshop. Kita masukkan desain di bagian desain, kemudian posisikan desainnya sesuai dengan kebutuhan. Teman-teman bisa mengubah skalanya. Misal saya posisikan hasil desain ini seperti ini. Biasanya penempatan desain di kaos itu 7 cm dari rib leher ya. Misal saya posisikan seperti ini. Dan kira-kira beginilah hasil dari desain yang telah kita praktekkan. Demikian video kita kali ini. Jangan lupa share jika dirasa bermanfaat. Dan sampai jumpa di video menarik berikutnya.